Namo awak Nashwa Dai. Kenalkan, nama awak Marisa Zaki Lukman. Kenalkan, nama awak Syafa Zaira Putri. Kenalkan, nama awak Karina Puspita Dewi. Kenalkan, nama awak Fadlan. Kenalkan, nama awak Dwi Kisarim Almisbah. Kenalkan, nama awak Nikita Zahra. Minangkabau adalah daerah di Sumatera Barat yang dikenal dengan adat, budaya, dan sistem matrilinealnya. Menurut Tambo, sejarah Minangkabau dimulai dari kedatangan 3 tokoh legendaris keturunan Raja Iskandar Zulkarnain di Gunung Merapi. Mereka mendirikan nagari pertama di Pariangan, Tanah Datar. Nama Minangkabau berasal dari kisah diplomasi unik, yaitu adu kerbau antara orang Minang dan pasukan Majapahit. Kerbau Minang menang, sehingga disebut Manangkabau, yang berarti menang kerbau. Malin Kundang menceritakan tentang seorang pemuda perantau dari Sumatera Barat yang berhasil menjadi saudagar kaya dan memiliki istri cantik. Namun saat ia kembali ke tempat asalnya, alih-alih senang disambut oleh ibunya sendiri, Malin Kundang malah malu dan gengsi untuk mengakui ibunya. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa itu Uda? Perempuan jelek ini ibumu? Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Benarkah itu Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya. Sungguh tega kamu, nak. Malin sampai menendang pasir hingga ke wajah ibunya. Ayolah paman, aku ingin belayar sepertimu. Sudah bosan aku hidup miskin. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini. Ama, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Dengan berat hati, akhirnya Mandirumbayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Ama, sampai jumpa. Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu. Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu. Ya, betul. Malin semakin kesal mendengar hal itu dan memutuskan untuk pergi bersama sang istri dari tempat asalnya. Malin, anakku. Dilihat kapal Malin Kundang semakin jauh. Hatinya begitu perih dan sakit. Dipenuhi oleh rasa sakit dan kecewa di hatinya, sang ibu mengangkat kedua tangannya ke langit dan minta doa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Ketika cuaca berubah menjadi ekstrim, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir dari berbagai penjuru. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
Kapal yang megah itu hancur tanpa berbekas, hanya menyisakan sebuah koci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Perlahan tubuh Malin. Selanjutnya, makanan tradisional. Makanan ini disebut lupis Padang. Makanan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa khas Minangkabau. Untuk membuat lupis Padang hanya dibutuhkan beberapa bahan utama, tapi semuanya punya peran yang sangat penting dalam menciptakan rasa yang autentik. Salah satu destinasi wisata yang paling populer di daerah Padang adalah Kota Tua Padang dan Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman terletak di Jalan Diponegoro nomor 10 belakang Tangsi, Padang Barat, Padang. Museum Aditya Warman adalah museum budaya yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Museum ini diresmikan pada 16 Maret 1977. Nama museum ini diambil dari nama besar salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman yang sejaman dengan kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang Rumah Gadang. Kota Tua Padang, juga dikenal sebagai Padang Lama, adalah kawasan bersejarah di Padang yang menyimpan berbagai bangunan cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda, terutama di sekitar Sungai Batang Arau. Kawasan ini dulunya merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai, yang dikenal sebagai Pelabuhan Muaro. Kota Tua Padang juga menjadi simbol akulturasi, budaya, dan antar etnis, dengan berbagai etnis seperti Tionghoa, Melayu, dan India yang pernah menetap di kawasan ini. Kota Tua Padang menawarkan berbagai aktivitas wisata, seperti berjalan-jalan di pinggir sungai, menikmati kuliner tradisional, dan menjelajahi bangunan bersejarah. Di Kota Tua Padang, kalian akan menemukan berbagai bangunan bersejarah seperti loji-loji tua, kelenteng, dan bangunan peninggalan kolonial lainnya. Jika kalian berkunjung ke Padang, jangan lupa datang ke Kota Tua Padang.
Burung balam terbang ke awan. Cakep. Mampir sebentar ke Batang Lupo. Cakep. Sampai sinan orang bosan samban, maafkan salah kami nanta samu. Ranca Bana on demand. Makasih Bana sudah menyaksikan. Boga cie.